Waktu dulu, Ya betul. apakah mereka memenuhi syarat? Semua memenuhi syarat. Oke. Untuk Hendra Sucitra 6 menit 18 detik. Untuk Patrick 7 menit 1 detik. Untuk Muan Ridhani 6 menit 13 detik. Untuk Subroto 5 menit 13 detik. Dan untuk Joyce 5 menit 41 detik. Semua memenuhi syarat. Iya. Baiklah, kalau begitu silakan Anda pilih satu saja. Siapa menurut Anda yang paling terfavorit pada malam hari ini, yang mempunyai potensi untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa dari presiden. Potensinya aja ya. Bali G. Ya, dan pengumpul kertas suara Oke. Nomor Wijaya Sudah, akan Mas. mengumpulkan kertas suara Anda. Baik, sekarang kita masuk ke sesi penilaian. Ini merupakan sesi terakhir di mana setiap pembicara akan mendapat masukan dari rekan-rekan kita yang sudah ditugaskan untuk memberikan penilaian. Kita mulai dari pembicara pertama, yaitu Pak Hendra Sucitra. Sudah yang kesekian kali membawakan pidato yang pertama. Pada malam hari ini dia memberikan cara memperkenalkan diri dengan cara yang berbeda pula. Mari kita dengar penilaian dari saudara siapa tadi? Dedi Hartono. Selamat kepada Toastmaster Hendra Sucitra. Anda telah berhasil menyelesaikan proyek Anda kembali. Proyek pertama yaitu tentang mencairkan kekakuan. Proyek ini mengharuskan Anda memperkenalkan diri Anda dengan memiliki pidato yang mempunyai pembukaan, isi dan penutup yang jelas. Saya melihat Anda melakukannya sudah cukup baik. Tentu berikan tepuk tangan yang meriah. Saya melihat pada hari ini pidato Anda sudah cukup menarik. Kisah Anda sampaikan dengan konsep bercerita atau storytelling dari Anda lahir, sekolah sampai Anda dewasa. Lalu yang menarik adalah kisah-kisah perjuangan Anda dari nol sampai sukses sekarang ini. Luar biasa. Dan kemampuan Anda saya rasa tidak kami ragukan lagi karena kami di sini telah dengan sangat baik mengenal Anda. Dari persiapan saya melihat sudah cukup baik. Mungkin Anda berpikir saya hanya berpura-pura menguji Anda. Tentu saya akan membuktikannya bahwa saya tidak berpura-pura. Saya akan bertanya kepada sahabat-sahabat saya semua di sini. Berapa umur 50. Hendra Sucitra? Lihat. Pak Hendra lahir di Beranda. lihat kembali. Terus Pak Hendra anak ke 5. Dari 9 saudara. lihat kembali. Apa hobi beliau? Basket renang. Dan satu lagi yang terakhir, tanggal berapa beliau lahir? 10 Mei. Luar biasa. Luar biasa. Ini pertanda. Saya tidak mengada-ngada. Saya serius bilang persiapan Anda pidato ini sudah baik. Lalu saya akan menilai bahasa tubuh Anda. Dari cara Anda berdiri sudah kokoh. Ini pertanda Anda sudah percaya diri. Vokal Anda sudah jelas. Terus tatapan mata Anda saya lihat sudah menyeluruh. Dan satu yang saya lihat sangat menarik adalah senyuman Anda. Senyuman Anda ini memiliki khas yang lembut. Tapi sepintar-pintar tupai melompat pasti akan terpleset. Sebenarnya tidak ada yang bisa saya koreksi lagi. Hanya satu saran kecil saja. Saya harap dalam setiap pidato Anda coba sisipkan humor lebih banyak. Saya yakin pidato Anda akan bertambah baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap berlatih. Saya berdoa Anda akan menjadi pembicara seperti dalam mimpi Anda, yaitu pembicara parenting. Itu doa saya, amin kan? Amin. Itu saja yang bisa saya koreksi. Silakan penilaian dari
Dedi Hartono. Sebenarnya sebagai penilai kita tidak hanya ditugaskan untuk memuji si pembicara. Mau tidak mau kita harus menemukan paling tidak satu kekurangan beliau yang harus diperbaiki. Kita harus menemukan satu prinsip bahwasanya tidak ada gading yang tidak retak. Tinggal bagaimana kita mau tidak meneliti gading tersebut. Kalau kita meneliti pasti ada satu yang bisa kita sarankan agar beliau mendapat satu pelajaran masuk pada malam hari ini sebagai masukan. Jadi sebagai penilai jangan cuma memuji, sebagus apapun dia, Anda diwajibkan minimal satu menemukan kekurangannya di mana yang perlu ditingkatkan. Ya, tugas sebagai penilai. Lanjut, mari kita dengarkan penilaian untuk Patrick yang sudah bercerita atau menyampaikan pendapat beliau tentang puasa Islami. Mari kita sambut Toastmaster Ali Bangga. Selamat Pak Patrick sudah menyampaikan pidato Anda yang kedua, dan kebetulan saya juga penilainya. Iya. Di pidato yang kedua ini intinya adalah Anda harus membuat pidato yang memiliki 3 unsur, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Nah, menurut saya pidato Anda sudah cukup memiliki arti atau sebagai Anda memberikan pandangan Anda dalam efek dari atau sebab akibat dari yang berhubungan dengan puasa Islami. Ada yang pro kontranya. Nah, dan itu sudah ada satu materi yang bisa diambil dari situ yang Anda juga jelaskan di akhir, yaitu di konklusi Anda menyampaikan bahwa dalam puasa itu harus saling menghargai, dan Anda memberikan argumen kalau kita tidak saling menghargai gimana nanti menyongsong masyarakat ekonomi Asia. Nah, menurut saya persiapan Anda juga sudah cukup baik. Saya yakin Anda sudah melatihnya sebelumnya, dan pembuka saya juga tidak sepintas saya melihat pidato Anda juga begitu pertama kali cepat langsung dapat perhatian, walaupun karena mungkin Anda dengan cepat menangkap perhatian dengan mengucapkan maaf. Sebenarnya itu saya kira itu bukan pembukaan pidato Anda, tapi itu pun cukup menarik perhatian dari yang lain. Lalu transisi di dalam pidatonya itu saya anggap juga sudah ada di antar paragraf, Anda juga sudah ada. Lalu saran saya, coba sisipkan suatu hal yang menarik lagi di pidato. Misalnya ya kayak yang dibilang Pak Dedi, ada humor-humornya sedikit biar kita ketawa. Lalu mungkin ada ya suatu kutipan inspirasi yang berhubungan dengan pidato Anda. Lalu coba buat pidatonya yang punya manfaat dan cepat orang nangkap apa pesan yang Anda sampaikan itu. Jadi ketika pulang dari sini saya ada nangkap satu kalimat dan yang bermanfaat dari Pak Patrick. Nah, saya rasa itu aja. Saya sangat suka semangat Anda dalam berkembang dalam bidang komunikasi ini, dan saya sudah lihat perkembangannya. Saya kembalikan lagi ke dia 2 kali jadi pembicara, 2 kali pula Ali Bangga sebagai penilainya. Ya, saya sarankan kepada PPI, petugas ya PPI, supaya lain kali kalau bisa jangan orang yang sama untuk yang berkali-kali ya.
Iya, supaya dia mendapat masukan dari beberapa orang juga sebaiknya. Memang tidak ada larangan, tidak ada larangan, tapi sebaiknya kita gantian lah, gitu, supaya dapat variasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan penilaian untuk pembicara ketiga, yaitu hati-hati dengan doa. Wah, ini kayak peringatan ya, hati-hati katanya. Yang tadi disampaikan oleh Muan Ridani. Mari kita sambut dengan meriah Toastmaster Erwin. Terima kasih. Selamat malam semua, sahabat-sahabat Toastmaster. Selamat saya ucapkan kepada Toastmaster Muan. Luar biasa, cukup baik. Pada malam hari ini Anda berhasil untuk menyampaikan proyek yang ketiga, yaitu langsung pada ke inti masalah. Jadi yang Anda sampaikan cukup menarik, dan juga ada satu hal yang menurut saya kelebihan dari Anda menyampaikan tidak dengan kata-kata yang mengarah langsung ke judul tersebut, tapi Anda mengarahkan dengan cara eksplisit. Dan menurut saya ini adalah cara paling mudah untuk mengarahkan orang ikut dengan cara berpikir Anda. Luar biasa, cukup baik. Dan kemudian Anda bisa menyampaikan langsung kepada poinnya. Dan yang ketiga, Anda juga sudah bisa berinteraksi atau mengadakan komunikasi dengan audiens yang ada. Dan ini adalah bagian terpenting dari kita berbicara atau menjadi sebagai seorang pembicara. Dan yang menarik juga, di awal Anda sudah membuka dengan mengajak salah satu peserta di sini untuk berdoa bersama-sama. Dan ini adalah suatu cara bagaimana ketika pendengar akan mengikuti apa yang Anda sampaikan, mereka sudah terbawa terlebih dahulu. Jadi tidak ada kesulitan atau kehalangan yang terlalu berat bagi Anda untuk mengajak orang lain itu ikut dengan apa yang Anda ingin sampaikan. Dan yang terakhir, Anda bisa menyampaikan suatu kesimpulan yang intinya adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan apa menjadi inti yang Anda sampaikan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan juga tidak lupa saya akan mengkoreksi, dan memang hampir saya sampaikan tidak ada sisi apa yang bisa saya koreksi, cuman ada satu hal yang mungkin saya sampaikan. Barangkali cara Anda berdiri mungkin kurang, kalau menurut saya kurang bagaimana interaksinya. Dalam arti Anda masih melihat ke atas juga. Yang kedua, Anda jangan lupa bahwasanya doa itu adalah harapan. Doa itu harapan. Jadi lengkapi dengan bersyukur. Jadi lengkapi dengan bersyukur artinya doa dan syukur. Tidak hanya kita hanya bersyukur, tapi harus berdoa, karena doa itu ada harapan, meminta. Mungkin itu. Terima kasih. Sebagai penilai, ya di samping kita harus menemukan paling tidak satu juga yang perlu ditingkatkan, kita juga fokus kepada cara berpidato, bukan isi pidato. Ya, sekali lagi bukan isi pidato yang kita koreksi atau kita perbaiki, karena kita anggap isi itu adalah sebagai contoh saja dalam berpidato di sini. Bukan isinya yang penting sama kita, tapi cara dia menyampaikan pidato tersebut. Itu yang kita koreksi kalau kita mau koreksi, bukan isinya. Isi kita serahkan kepada pembicara, dialah yang kompeten berbicara tentang topik yang dia pilih. Ya. Mungkin sedikit saya ingin koreksi dari Ibu Mulan ya. Mulan. Ya. Tadi Ibu panggil Subroto untuk berdoa di depan, tapi setelah itu Anda tidak memberikan komentar apapun kepada Subroto. Maksudnya apa gitu, sebagai apa? Itu mungkin saya agak mungkin lain kali panggil dia, mungkin sebutlah sebagai contoh barangkali tentang Subroto. Mungkin seperti itu. Itu yang agak kurang saya lihat tadi. Selanjutnya kita akan mendengarkan penilaian untuk saudara Subroto yang sudah berbicara tentang, judulnya besar, tapi saya sendiri kurang begitu tangkap. Untuk itu mari kita dengarkan komentar atau penilaian dari saudara Subroto.